Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Al-Misbah Channel temenin dua mahasiswi di salah satu universitas di Kota Kudus. Nah, kebetulan kita mau ngobrol-ngobrol, nggak sengaja kita ngobrol-ngobrol. Bisa kan kadang sama temen di kampus juga ngobrolnya Tapi udah lama di Jawa. hampir setahun. Hampir setahun. Iya. Oh, tapi kalau untuk bahasa yang agak halus susah ya. Susah banget. Nah, di Al-Misbah Channel ini tentang temanya macam-macam. Bahasa apa ya? Ini yang asik Apa? apa ya, kayak mistis Mistis. gitu. Tentang mistis itu banyak tentang sekarang. Kalau anak muda tentang pelet. Iya, banyak kan rata-rata Ya, gitu. perempuan tuh cenderung dengan itu, hati-hati. Apa coba yang kalian mungkin tahu tentang apa itu pelet? Kalau misalnya kalau ciri-ciri orang yang kena pelet itu gimana? Ciri-ciri orang kena pelet tuh dia itu setiap hari bayang terus orang yang itu Yang dia suka apa yang dia tolak? jadi misalnya ada seorang cowok ini suka sama cewek, terus dia melakukan suatu ritual pelet misalnya, atau ke orang dukun untuk melakukan satu pelet, itu biasanya yang perempuan tuh terngiang-ngiang wajah cowok itu, ingat terus, padahal dia nggak suka. Dan pelet itu biasanya kenal walaupun nggak deket. Kalau pelet itu bisa lewat foto gitu. Bisa lewat foto, lewat nama, bisa. Jadi ciri-cirinya tadi selalu teringat terus, walaupun nggak begitu kenal, tapi ingat wajahnya. Terus si yang melakukan itu biasanya pengen ketemu walaupun hanya papasan, karena setiap papasan nanti si cewek itu akan ini, kaget, oh ini ternyata orang ini yang ada di belakangku, terus kenapa ya? Biasanya itu kalau kena pelet itu gimana sih ciri-cirinya biar Nyembuhinnya ya berbagai macam cara penyembuhan. Jadi dia pakai medianya apa dulu? Kadang kan dengan cara-cara yang dilarang sama agama sih, kan? Media foto, media nama, sama weton itu bisa. Weton itu Hari lahir, hari lahir. hari dan tanggal lahirnya. Kalau di Sumatera luar Jawa nggak ada. Nggak ada. Jawa ada. Iya. Untuk menangkalnya ya selalu kita banyak doa. Cara kerja ilmu pelet itu biasanya gitu. Semakin kita benci orang yang itu, semakin kuat dia daya peletnya. Maksud enggak? Jadi misalnya kita nggak suka sama seorang, terus dia melakukan suatu ritual pelet itu, semakin kita nggak suka, semakin benci, justru makin semakin kena. Itu kuncinya ilmu pelet. Atau mungkin ada yang mengatakan mahabbah, macam-macam. Tapi dia gimana caranya untuk menggasi lawan jenis itu biar suka sama dia. Kalau pelet itu ada jenis-jenis lainnya nggak, kayak apa, bukan hanya kayak harus suka sama orang atau? Kalau pelet biasa dua jenis, maksudnya lawan jenis. Iya. Beda kalau untuk pengasihan beda lagi mungkin ya. Pengasihan pengasihan itu cenderungnya ke semua orang, biar melihat kita biar baik, kelihatan enak dipandang. Artis itu? Kayak artis itu? Nah, dipandang itu pengasihan. Pelet itu cenderung lawan jenis ya, dua orang. Misalnya si A suka sama si B, itu cenderung di situ dia melakukan ritual pelet itu. Kalau semuanya, kalau yang itu apa? Kayak semuanya kan kita kayak apa? Ada keluarga kita yang udah naik gitu, terus itu ada yang nggak suka, ada yang suka ngirim-ngirim itu. Keluarga kita apa? Semuanya keluarga kita udah naik. Kayak hasilnya rezekinya rezeki naik. Terus itu kan kayak ada yang nggak suka ada yang ngirim-ngirim. Oh gitu. iya ada. Jadi itu kayak santet tuh. Santet, tapi dia bukan berarti untuk melukai seorang, tapi sifatnya untuk menjatuhkan. Bukan
kayak biasa kita orang punya usaha, Iya. Iya. kalian punya keluarga usahanya maju, terus Iya. pesaingnya kompetitornya nggak suka misalnya merasa saingi, akhirnya dia melakukan hal seperti itu ada memang seperti itu. Tapi itu untuk cara nyembuhnya itu harus ke dukun atau kok? Biasanya banyak kalau biar nggak kena itu ke dukun lagi. Ya, Ke dukun lagi. itu maknanya beda-beda ya. Dukun tuh ya istilah dukun itu penyembuh sih, penyembuh. Dukun yang memang sifatnya dia pakai baik dengan syariat Islam, nggak melanggar nggak apa-apa. Ustadz paranormal selaginya nggak melanggar syariatnya nggak masalah, kecuali nggak melanggar syariat. Tapi biasanya dukun itu identik dengan apa ya, istilahnya black magic lah kan gitu. Iya. Tapi sebenarnya enggak juga. Dukun pijet, dukun bayi, ya, Mulai. ya kan gitu. Jadi jangan salah. Tapi ada itu biasa untuk pemikat yang pakai Arab-Arab gundul, terus itu ditulis di kertas Oh, ada nama kita. Ada keris-keris gitu ya? Kres, itu biasanya dia media, jadi jimat. Nah, kayak gitu. Jadi jimat itu fungsinya untuk menarik lawan jenis. Pengasihan tadi dengan pakai jimat, raja gitu, Iya, kain raja. putih atau kertas, terus Arab gitu, terus dibawa kemana itu. Nah itu juga pakai Itu hias. banyak ceritanya sih kayak raja begitu kan, kayak ditulisin Arab, masukin di dompetnya orang. Ya, biar- itu tujuannya biar macam-macam tujuannya. Tapi biasanya untuk menarik seseorang, biar orang-orang itu baik sama dia. Tapi ada juga untuk keselamatan biasanya kan seperti itu, medianya seperti itu. Biar apa itu hanya sebuah media saja sih. Tapi semua itu kan Allah yang menentukan gitu loh. Tapi tergantung niatnya. Orang ini niat percaya jimat apa enggak? Memang dia percaya tidak boleh juga. Oh, biasanya kalau ke dukun itu ada tumbalnya ya? Tumbal. Ya, biasanya ada tumbal. Kalau dukun pijit nggak ada tumbalnya toh. Tapi, oh, ada kayak tetangga yang apa usahanya maju, terus itu kayak ada orang lain yang gak seneng gitu, terus dia kayak ngirim-ngirim sesuatu, itu gimana? Oh, ada rasa iri maksudnya. Iya, iri. Yang pernah punya usaha terus yang pesaingnya ini gara-gara usahanya itu Iya. ada sepi atau gimana kan? Itu memang bisa sih. Jadi membuat dia ini orang yang nggak suka itu akan mengirim energi negatif ke yang pemilik usaha itu atau di tempat usahanya. Dan itu banyak terjadi. Jadi ilmu apa namanya santet, tapi untuk yang usaha. Kadang kan orang identik santet untuk menyakiti, ya, menyakiti fisik, apakah membuat orang itu meninggal. Tapi ada namanya suatu kekuatan ya, entah bahasa macam-macam, entah santet, entah peluh macam-macam. Tapi intinya di situ dia kirim suatu energi negatif ke usaha tersebut dengan media yang macam-macam. Ada yang bentuk langsung jin yang ke usaha tersebut, ada mungkin media-media yang raja atau tanah kuburan. Nah kayak gitu-gitu itu kayak terjadi. Biasa kayak ada yang tanah kuburan kayak kain baru ditanam di depan rumah. Ya kayak gitu, tanah kuburan kadang tanah nggak usah ditanam, di apa diserakin. sebarin aja. Itu ada penjual bakso pakai penglaris gitu. Ya ada, nggak cuma penjual bakso sih, Banyak. tapi itu oknum ya, kita oknumnya. bicara oknum ya, nggak Oknumnya. semua penjual bakso. Jadi kalau memang dia sifatnya untuk pengelarisan, sifatnya untuk dalam arti boleh, dalam arti secara agama ya nggak apa-apa. Kita pikir, kita baca doa-doa, gitu, surat-surat, ayat-ayat yang untuk biar kita lanjut usahanya, barokah berkah usahanya, kan tidak masalah gitu loh. Tapi kan kalau Kalau udah terlanjur makan di situ, terus nanti dibawa pulang nanti ya nggak apa-apa. rasanya ada yang aneh. Habis itu waktu makan aneh Iya. gitu ya. Ya nggak apa-apa. Itu mamanya kalau itu biasa gimana? Kayak mau ngeliat, oh ini apa kayak ini warung pakai begini, kayak ini yang enggak gitu. penglarisnya gitu. Maksudnya ciri-cirinya. Iya, Iya. ciri-ciri. Kalau orang yang punya kelebihan tentang kebahagiaan bisa melihat. Tapi kalau orang awam biasanya di situ kita udah ada curiga, dalam arti kok ini gimana? Coba kamu baca salam aja. Salam di situ, terus kamu minta sama Allah kasih petunjuk atau baca sholawat.
nanti biasanya ada sesuatu kerasa gitu. Kadang biasanya terasa mual atau merasa pusing waktu makan. Iya. Itu ada suatu energi negatif yang di situ. Jadi untuk orang-orang yang mungkin hanya untuk biar lebih tahu ini pakai ini enggak pakai pengasihan yang sifatnya ilmu hitam enggak akan kayak gitu ya bahasa awamnya. Kalau memang itu untuk pakai dengan cara-cara yang baik enggak masalah. Tapi ada cirinya yang signifikan itu tempatnya kotor. Apa iya? Enggak juga. Enggak juga. Enggak harus kotor, bersih pun bisa. Oke, jadi session kita ini bahas apa nih? Tentang pelet. Palet. Kayaknya santet. Pesugihan. Sekian, oke. Nanti kita ada season lagi. Oke ya, sementara itu kita cukup ya bincang-bincang kali ini sama Debbie sama Nadia. Nadia. Oke ya, nanti kita lanjut lagi ke segmen berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare.